Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inca Gina Lestari Manurung dengan NIT 5923421531 dengan program studi Teknologi Aquaculture dengan mata kuliah Manajemen Kesehatan Ikan. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang kita masih diberikan kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pengobatan kimiawi pada ikan. Materi ini akan membahas peran pengobatan kimiawi dalam menjaga kesehatan ikan serta meningkatkan keberhasilan usaha budidaya. Pengobatan kimiawi pada ikan adalah upaya pengendalian dan penyembuhan penyakit ikan dengan menggunakan bahan kimia tertentu untuk membunuh, menghambat, atau menekan perkembangan patogen, yaitu seperti bakteri, jamur, parasit, dan sebagian virus dalam kegiatan budidaya perikanan. Dengan yang bertujuan untuk mengendalikan dan memberantas penyakit ikan. Selain itu, pengobatan ini bertujuan untuk meningkatkan angka kematian ikan, menjaga produktivitas budidaya, serta memastikan ikan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Mengapa pengobatan kimiawi diperlukan? Karena yang pertama itu untuk pencegahan penyakit dengan mengurangi risiko penyebaran patogen dalam sistem budidaya. Yang kedua, pengendalian wabah, menangani infeksi yang sudah terjadi dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas, menjaga pertumbuhan ikan yang optimal dan mengurangi angka kematian. Yang keempat, keamanan pangan, memastikan produksi ikan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Jenis bahan kimia pengobatan. Dalam praktik budidaya, terdapat beberapa jenis bahan kimia yang umum digunakan, antara lain formalin, garam, dan antibiotik, dan antifungal, yang memiliki fungsi dan sasaran penyakit yang berbeda, sehingga penggunanya harus disesuaikan dengan jenis penyakit yang menyerang ikan. Seperti formalin itu fungsinya efektif untuk parasit eksternal dan jamur, garam dengan pengobatan osmoregulasi dan antiseptik ringan, antibiotik melawan infeksi bakteri internal dan eksternal, antifungal mengatasi masalah jamur pada kulit dan asam. Aplikasi formalin pencegahan dan pengobatan parasit. Formalin merupakan salah satu bahan kimia yang sering digunakan untuk mengatasi parasit dan jamur eksternal pada ikan. Mekanisme kerjanya seperti formalin itu bekerja dengan mendenaturasi protein parasit, menyebabkan kematian, sangat efektif untuk mengatasi parasit protozoa seperti Intiopterus multifilus atau yang disebut white spot dan dichlorgrids. Dosis yang umum digunakan yaitu 150 hingga 250 ppm untuk perendaman singkat dengan waktu 30-60 menit. Yang kedua, perendaman jangka panjang 15-25 ppm dengan jangka waktu 12-24 jam. Yang ketiga, penting untuk memastikan aerasi yang baik selama pengobatan. Garam atau yang disebut dengan NaCl merupakan bahan yang relatif aman dan murah serta banyak digunakan dalam budidaya ikan. Garam juga berfungsi sebagai antiseptik ringan, membantu mengurangi stres osmotik dan mengendalikan parasit ringan. Dengan manfaat terapeutik ini seperti antiseptik ringan membantu mengurangi bakteri eksternal, memperbaiki osmoregulasi, mengurangi stres osmotik pada ikan, terutama saat transportasi atau pemulihan dari penyakit. Yang ketiga itu mengatasi parasit, efektif terhadap beberapa parasit seperti Ostia dan Triodina. Dosis pencegahannya biasanya bersekitar 0,1 sampai 0,3% atau 1 sampai 3 gram per liter. Yang kedua, dosis pengobatan 0,5 sampai 1% dengan 5 sampai 10 gram per liter untuk perendaman jangka pendek. Antibiotik. Antibiotik adalah senjata ampuh melawan infeksi bakteri, namun penggunanya harus bijaksana untuk mencegah resistenssi.
Perlu kita ketahui kapankah digunakan antibiotik dan bagaimana dosis yang tepat, yaitu yang pertama itu target bakteri, digunakan untuk infeksi bakteri sistemik atau eksternal yang parah seperti Aeromonas, Pseudomonas, atau Phyllobaterium. Yang kedua, jenis antibiotik umum atau yang disebut dengan oxytetracycline, amoxicillin, enrofloxacin. Pilihan tergantung pada jenis bakteri dan sensitivitasnya. Yang ketiga itu dosis dan durasi, sangat bervariasi, umumnya diberikan melalui perendaman sesuai rekomendasi dokter. Berikutnya ada antifungal. Bagaimanakah kita cara mengatasi infeksi jamur pada ikan? Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu infeksi jamur seringkali merupakan masalah sekunder setelah kerusakan kulit atau stres. Namun, bisa menjadi fatal jika tidak ditangani. Antifungal khusus diperlukan untuk memberantasnya. Kapankah diperlukan? Yaitu yang pertama, ketika terlihat pertumbuhan jamur kapas pada kulit atau sirip atau telur ikan. Yang kedua, setelah luka atau kerusakan fisik yang rentan terhadap infeksi jamur. Contoh bahan antifungal itu ada yaitu pertama, Maleated grain atau efektif tetapi harus digunakan dengan sangat hati-hati karena potensi karsinogenik. Yang kedua, methylene blue, lebih aman, juga memiliki sifat antiseptik ringan. Yang ketiga, povidone iodine untuk luka topikal. Nggak bisa. Berikutnya ada contoh kasus dalam pengobatan white spot disease. White spot disease itu disebabkan oleh Enterovirus multivalent atau parasit protozoa yang membentuk bintik putih pada kulit hasil ikan. Di sini perlu kita ketahui dalam mengidentifikasi pada bentuk ikan seperti bintik putih kecil, ikan menggesekkan tubuh ke objek, perilaku lesu. Yang kedua itu tingkatkan suhu. Naikkan suhu air 28-30 derajat Celcius secara bertahap untuk mempercepat siklus hidup parasit. Yang ketiga itu pengobatan formalin. Perendamannya jangka panjang 15-25 ppm selama 3-6 hari, atau perendaman jangka pendeknya 150-250 ppm selama 30-60 menit dengan air sangat kuat. Dan berikutnya itu pergantian air. Lakukan pergantian air parsial setelah pengobatan untuk mengurangi sisa bahan kimia. Dampak negatif pengobatan kimiawi juga memiliki dampak negatif apabila digunakan secara tidak tepat. Kesalahan dosis dapat menyebabkan stres bahkan mematikan, serta mencemari lingkungan perairan. Selain itu, residu bahan kimia juga dapat berdampak pada keamanan pangan. Sebagai kesimpulan dan praktik terbaik dalam pengobatan ikan itu, yaitu yang pertama, diagnosis akurat. Selain identifikasi penyebab penyakit sebelum memberikan pengobatan. Yang kedua, kualitas air. Jaga parameter air yang optimal untuk mendukung pemulihan ikan dan mencegah stres. Yang ketiga itu dosis tepat. Gunakan bahan kimia sesuai dosis dan durasi yang direkomendasikan untuk efektivitas dan keamanan. Yang keempat, pencegahan, sanitasi rutin, karantina ikan yang baru, dan pakan berkualitas adalah kunci utama. Baiklah, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.